Masih dalam pembahasan syurutus shalah, yaitu satrul aurah, wajib menutup aurat. Kemarin sudah dibahas auratnya laki, auratnya perempuan, kemudian perempuan masih dibagi dua, ada perempuan yang merdeka, ada perempuan yang budak, dan syarat daripada penutup aurat sudah dibahas kemarin. Sekarang amal ajizu, kalau orang tidak mampu, amma yasturul aurah, dan adapun orang yang tidak mampu daripada menutup aurat, fayusalli wujuban ariyan bila i'adatin, maka dia salat wajib hukumnya ariyan, tetap wajib salat ariyan dalam keadaan telanjang, bila i'adatin, dengan tanpa mengulangi. Walau ma'a wujudi satirin mutanajjisin ta'adzara ghasluhu, walaupun dia mendapatkan penutup aurat yang mutanajjis, yang dia berhalangan untuk membasuhnya. La man amkanahu tadhiruhu, tidak bagi orang yang memungkinkan bagi dia untuk mensucikan hu itu mutanajjis. Wa in kharajal waktu, walaupun keluar waktu. Jadi syaratnya kalau orang yang tidak mampu untuk menutup aurat, boleh bagi dia untuk salat dalam keadaan telanjang. Nah, di situ gambaran daripada ajaz, gambaran daripada orang yang tidak mampu menutup aurat itu, pertama, dia tidak mendapatkan penutup aurat sama sekali, tidak ada sama sekali. Dia tidak mempunyai pakaian sama sekali. Itu gambaran yang pertama. Yang kedua, dia tidak punya pakaian. Dia punya pakaian, cuman mutanajis. Pakaiannya dia itu kena najis, kemudian tidak ada air untuk mensucikannya. Itu surah yang kedua. Jadi dia tidak mendapatkan air. Ada pakaian banyak, cuman kena najis semuanya. Berarti tidak bisa dipakai, karena syaratnya dalam sholat hendaknya dia pakaiannya, bajunya, pakaiannya, kemudian badannya, kemudian tempatnya harus suci. Sedangkan dia pakaiannya sekarang najis, tidak ada air untuk mensucikannya, berarti tidak mampu untuk pakai pakaian yang suci. Ini dikatakan ajaz. Atau dia, surah yang ketiga, hubisa fi makanin najisin, dia dipenjara, disekap di satu tempat, dipenjara di satu tempat yang mana tempatnya najis, sedangkan pakaiannya dia suci, pakaian yang dia pakai suci, cuman tempatnya najis, tidak bisa digunakan untuk sholat, kecuali harus dibuka itu baju, kemudian dijadikan untuk sajadah untuk menghalangi dia dengan najis. Ini juga dikatakan surah ajaz, tidak mampu. Berarti dia wajib membuka pakaiannya, kemudian ditaruh di atas najis tadi, dia sholat di atas najis dalam keadaan telanjang, tidak ada pakaian lagi, dia di penjara, tempatnya semuanya najis. Maka dari tiga gambaran ini, boleh bagi dia sholat dalam keadaan telanjang dengan tanpa i'adah, dengan tanpa wajib mengulangi lagi. Itu kalau memang bajunya tadi mutanajjis, kemudian ta'adzara ghusluhu, berhalangan untuk membasuhnya, tidak bisa mensucikannya. Kalau bisa ada air, cuman kalau dia membasuh, karena airnya ini lumayan, ngambilnya agak sulit. Kalau dia membasuh dan mengambil itu air, bisa mengambil waktu sholat. Akhirnya nanti setelah mencuci sudah keluar sholat. Apa tetap wajib bagi dia untuk membasuh? Wajib bagi dia tetap membasuh, walaupun harus keluar waktunya. Jadi kalau ada baju mutanajis, tidak ada baju lain, kemudian bisa untuk disucikan. Cuman kalau disucikan, bisa sampai keluar waktu. Gimana hukumnya? Sucikan walaupun harus keluar waktu, tetap wajib bagi dia untuk sholat memakai pakaian, karena berarti dia ada pakaian yang suci walaupun harus keluar waktu. Kalau dihibah, dihadiahi sama orang, kasih sama orang pakaian, apa wajib menerima? Dia tidak punya pakaian, atau pakaiannya dia semuanya najis, kasih, ini ambil buat ente pakaian. Apa wajib menerima dan pakai pakaian itu kemudian sholat dengan pakaian itu?
atau boleh bagi dia untuk sholat dalam keadaan telanjang? Kalau dihibahkan itu pakaian, tidak wajib menerima. Kalau dihibah, ya dihadiahi sama orang pakaian, tidak wajib menerima, tetap bagi dia boleh sholat dalam keadaan telanjang. Loh, kok aneh? Iya, karena ada minnah. Karena ada minnah, sama pembahasan tayamum waktu itu. Pembahasan tayamum ketika ada orang ngasih uang untuk beli air, kita tidak wajib menerimanya. Kenapa? Karena ada minnah. Ini juga sama. Minnah itu apa? Mundat-mundat. Nanti suatu saat itu orang akan mengatakan, ente dulu tak kasih pakaian. Nah, karena ditakutkan, dikhawatirkan ada minnah, tidak wajib bagi dia untuk menerimanya. Kalau menerima, ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Kalau dia tidak menerima kemudian sholat dalam keadaan telanjang, apa sah sholatnya dalam keadaan telanjang? Padahal ada pakaian diberi sama orang, dia tidak menerimanya, boleh dia sholat telanjang dan sholatnya tetap sah, tidak wajib mengulangi. Itu pendapat yang ashah. Kalau dipinjemi, itu dihibahkan pakaiannya. Kalau dipinjemi, ada orang dia mau sholat pakaiannya najis, dia musafir misalnya, nggak punya pakaian lagi, nggak boleh ngambil pakaian orang dengan ghasab. Cuman dia dipinjemi, nih anak pinjemi pakaian, anak bawa pakaian lebih dari satu. Apa wajib menerima? Apa boleh dia tetap sholat telanjang? Nggak boleh. Wajib menerima itu pinjaman. Kenapa? Bukan diberikan, tidak ada minnah, dipinjam entar lagi ditarik kembali kan, diambil kembali. Karena itu dipakai, wajib dipakai, kemudian sholat dengan itu pakaian. Kalau dia sholat dengan telanjang, maka sholatnya hukumnya apa? Tidak sah. Malah wajib bagi dia untuk apa? Wajib bagi dia untuk meminjam. Ketika dia tidak punya pakaian, tidak boleh langsung sholat telanjang. Ketika ada temannya, wajib minjem. Anak pinjam pakaiannya untuk sholat, wajib dia meminjam. Hukumnya wajib. Ya, laki bal yajibu alaihi su'alul i'arah mimman dhanna minhu ridha biha. Cuman kalau dia menyangka bakal dipinjemi, kalau dia minjam. Kalau enggak lah bakal ini waduh, paling soro dipinjam pakaiannya seandainya. Tidak mungkin dipinjemi. Ya tidak usah minjem, tidak wajib berarti. Apa boleh mengambil secara paksa? Ghasab, gohron, ya dia langsung secara paksa mengambil itu pakaian langsung pakai sholat. Tidak boleh, haram hukumnya. Cuman kalau seandainya pakai itu pakaian dengan tanpa izin daripada pemiliknya, sholat dengan itu pakaian, sholatnya tetap sah, cuman haram. Hukumnya sholatnya tetap sah, cuman haram, dosa. Adapun surutul qabul ada situ kan, surutul qabul ada ya, syarat diterimanya sholat, syarat diterimanya amal ibadah kan ada tambahan syarat, harus ikhlas, harus halal kan gitu. Kalau seandainya pakaiannya dia haram, ghasab, kemudian sholat dia, dalam hukum fikihnya memang sah sholatnya, karena itu haramnya karena arid ya, bukan karena nafsu sholat. Bodoh ambil wudhu dengan air milik orang lain, masuk rumah orang lain langsung wudhu, sah wudhunya, cuman hukumnya apa? Haram. Wa in kharajal waktu walau gadara ala satirin walau gadara ala satiri ba'dil aurah. Ini sekarang dia tadi tidak mendapatkan penutup aurat sama sekali, atau penutup auratnya mutanajis, tidak bisa dibersih, tidak bisa disucikan, atau dia di penjara di tempat yang mutanajis, kemudian dia punya pakaian yang suci. Kan surahnya dia tadi 3 itu boleh sholat telanjang. Kalau sekarang dia punya penutup aurat cuma sebagian yang tertutupi, punya celana pendek untuk laki misalnya. Laki punya celana pendek, udah celana pendek antok, berarti menutupi sebagian aurat. Apa wajib dipakai atau boleh langsung sholat telanjang? Kita lihat. Walau gadara ala satiri ba'dir aurah lazimahu satru bima wajad. Seandainya dia mampu ala satiri ba'dil aurah, untuk menutup sebagian aurat. Sebagian aurat toh, tidak semuanya aurat ditutup, ya, baik laki atau perempuan. Kalau perempuan mungkin ya untuk kerudung tidak ada, pakaian untuk badan ada, berarti sebagian aurat terbuka, tidak tertutup semuanya.
Walau gadara seandainya dia mampu ala satiri ba'dil aurah untuk menutup sebagian aurat, lazimahu satru maka wajib bagi dia menutupi bima wajad dengan sesuatu yang dia mendapatkan itu satil aurah. Kalau dia mendapatkan sebagian tadi itu wajib dipakai, bukan berarti dia wis podo-podo ndak nutup kabeh aurate salat telanjange, ndak boleh. Wajib dia menutup yang dia mampu. Wajib menutup yang dia mampu untuk menutupinya. Wa qaddima saw'atain. Kalau memang sebagian dilihat, kalau memang cukup untuk dua kemaluannya saja berarti qaddima. Wa qaddima dan didahulukan as-saw'atain, dua kemaluannya. Jalan depan, jalan belakang. Itu lebih didahulukan. Fal qubul kalau memang tidak cukup dua-duanya, ya sudah, yang lebih dikedepankan apa? Al-qubul, jalan depan, ini ditutupi. Fad dubur kalau memang tidak mencukupinya, repot ini, tidak mencukupi gobul, cuman mencukupi dubur ya. Kalau tidak mencukupi gobul, ya berarti tidak mencukupi dubur ya. Nah, cuman ini fad dubur berarti bukan ditartib ini ya. Cuman memang wajib menutup gobul dulu. Kemudian apa? Fad dubur, kemudian dubur. Situ iskali memang. Jadi dia kalau seandainya tidak mendapatkan penutup aurat semuanya berarti wajib menutup yang dia mampu. Kalau memang cukup untuk penutup dua kemaluannya berarti wajib. Itu yang didahulukan. Jangan menutupi pahanya dulu, kemudian jalan kemaluannya terbuka semuanya, tidak. Tutupi kemaluannya dulu. Kalau masih lebih ya ditutup aurat yang lainnya, yang lebih dekat. Itu maksudnya. Di situ apa? Wa qaddima saw'atain dan didahulukan saw'atain. Katakan saw'atain kenapa? Kata su ya, saw'atain. Summiya bidzalika li anna kasfahuma yasu'u sahibuhuma. Dinamakan saw'atain itu kenapa? Karena membuka keduanya itu bisa membuat jelek orang yang membuka keduanya. Kalau ada orang buka saw'atain jelek, maka dikatakan saw'atain. Kenapa sih kok didahulukan dua-duanya? Lifuhsyihima, karena paling jeleknya ya. Paling jeleknya di antara tubuh yaitu dua-duanya. Kemudian didahulukan gubul. Kenapa kok ada dubur dulu? Karena muwajihan lil qiblah. Karena menghadap kiblat kan gubul. Berarti itu yang tutup dulu. Dan biasanya dubur tertutup dengan aliyatain. Biasanya duburnya kan tertutup dengan aliyatain, kedua pantatnya. Jadi yang lebih didahulukan untuk menutupi gubul dulu. Wala yusalli ariyan, dan tidak boleh bagi dia salat dalam keadaan telanjang ma'awujudi haririn, bersama adanya harir sutra, bala bisan lahu, akan tetapi dia apa? Memakai lahu kepada itu sutra. Jadi pakai sutra itu. Loh, ini kenapa sih kok masalah sutra? Kan haram, ini khusus bagi laki ya. Hadza khas birrajul. Ini khusus untuk laki. Lelaki itu diharamkan bagi dia untuk pakai sutra. Bagi lelaki diharamkan untuk pakai sutra. Nanti ada pembahasannya nanti ada. Mana haram bagi lelaki untuk pakai sutra. Lah terus siapa ini? Sekarang tidak ada penutup aurat yang bisa digunakan. Tidak ada, itu tidak ada sama sekali, atau ada cuman mutanajis semuanya. Cuman ada harir yang suci. Sutra suci. Apa dia sholat telanjang atau dia sholat pakai itu sutra padahal haram. Nah ini, wala yusalli ariyan, tidak boleh sholat telanjang ma'wujudi haririn, bersama adanya apa? Harir sutra. Terus apa? Bala bisan lahu, akan tapi wajib bagi dia untuk pakai itu sutra. Kenapa? Kan haram hukumnya. Li'annahu, karena itu sutra yubahu lil hajah, diperbolehkan lil hajah untuk kebutuhan. Kalau diperlukan boleh. Ini min dimil hajah, termasuk daripada hajah itu apa? Sholat. Tidak ada penutup aurat kok. Hajah ini boleh digunakan berarti. Li'annahu yubahu lil hajah.
Nah, terus apa? Kalau seandainya ada sutra sekarang, sutranya itu pakaian, ya, pakaian lengkap. Apa berarti dia yaktasir ala satril aurat tok? Jadi memakai sutra itu hajahnya kan untuk menutup aurat. Berarti sisanya digunting itu sutra. Sutranya sisanya digunting, harus dipaskan, dipreskan untuk menutup aurat saja. Enggak wajib. Jadi dikatakan apa? Wala yalzamu qat umazada ala satril aurat. Enggak wajib memotong yang lebih daripada penutup aurat. Enggak wajib. Li'annahu yubahu lil hajah, karena dibutuhkan untuk hajah. Lah kalau seandainya ya. Itu kalau di dalam salat ini ya. Nanti di luar salat juga wajib menutupi. Nanti di dalam salat di luar salat juga wajib menutup aurat kan. Nah, seandainya di luar salat dia ada mutanajis, ada harir. Bukan di dalam salat. Kalau di dalam salat mutanajis tidak boleh dipakai kan. Walaupun dia salat telanjang tetap sah. Nah, sekarang ada harir, ada mutanajis di luar salat. Yang dipakai harir atau mutanajis? Mutanajis didahulukan daripada harir, karena di luar salat tidak wajib dalam keadaan suci kecuali kalau tadhammuh bin najasah. Apa boleh pakai harir? Tidak boleh. Tidak boleh dia pakai harir dengan adanya mutanajis. Dengan adanya mutanajis. Kalau tidak ada mutanajis, tidak ada apapun, pakaian dia sutra tok yang ada. Di luar salat apa boleh dipakai? Boleh. Kenapa tidak ada lagi? Boleh dipakai. Jadi didahulukan mutanajis kalau di luar salat daripada apa? Harir. Li'annahu yubahu lil hajah. Wa yalzamu tatyinu law adima thawba aw nahwahu. Dan wajib tatyin, memakai menutup auratnya dengan tin, dengan tanah. Tanah ini maksudnya apa? Tanah liat ya. Wajib menutupi auratnya dengan tin, tanah, lau adimathob, seandainya dia tidak mendapatkan pakaian aunah wahu atau semisalnya. Ini maktuf kepada tatin, berarti aunah wuhu. Jadi wayal zamut tatinu aunah wuhu lau adimathob, gitu ya. Wajib dia memakai tanah untuk menutup auratnya atau semisal tanah. Seperti apa? Hashish, rumput masalah seandainya bisa. Atau apa lagi? Atau warak, daun-daunan ya. Godong masalahnya, godong apa itu? Pisang masalahnya. Atau makadir, atau air yang keruh kalau dia bisa. Masuk ke dalam air yang keruh. Atau air yang jernih cuman mutarakim bi khadirah. Air bersih cuman biasanya tertutup dengan apa? Daun-daunan, satu yang hijau. Ketika dia masuk tidak kelihatan, tertutup. Kalau saya tidak ada daun itu kelihatan auratnya sebetulnya. Jernih airnya, cuman tertutup dengan khadirah. Dan memungkinkan bagi dia untuk rukuk dan sujud. Memungkinkan bagi dia untuk rukuk dan sujud ya. Nah, kalau mungkin ya berarti wajib. Itu nahwuhu ay nahwut tatin. Wajib tatin ya. Lah terus kalau saya ada pakaian, seandainya ada pakaian yang bisa dipakai, dia pakai tin, menutup auratnya dengan tanah, boleh apa enggak? Sholat dengan seperti itu boleh tetap. Boleh dia tatin ya, enggak mau dia pakai pakaian misalnya. Dia tetap mau pakai tanah, tetap sah salatnya kalau menutup aurat, karena itu dianggap apa? Menutup aurat. Wa yajuzu bitin ma'a wujudi tsab al mu'taman. Kemudian wa yajuzu limuktasin, dan boleh bagi orang yang menutup aurat iktidaun bi'arin, mengikuti orang yang sholat telanjang. Maksudnya apa? Imamnya sholatnya telanjang, karena memang diperbolehkan bagi dia, tidak ada penutup aurat atau seperti tadi dianggap ajaz. Makmumnya menutup aurat.
Apa boleh makmum yang menutup aurat mengikuti imam yang tidak menutup aurat? Boleh ya. Boleh. Kan surutul jamaah di situ kan syaratnya jamaah yaitu apa? Hendaknya imam tidak wajib mengulangi sholatnya. Kalau ada imam yang wajib mengulangi sholatnya, tidak sah dia jadi imam. Seperti seandainya imamnya tayamum, cuman tayamum wajib i'adah. Kan ada gambaran orang yang tayamum wajib i'adah itu kan. Kalau imamnya tayamum cuman wajib i'adah, tidak boleh jadi imam. Dia tidak boleh jadi imam, makmumnya tidak wajib i'adah, tidak boleh jadi imam. Lah kalau ini dia telanjang dan memang boleh dia sholat telanjang, kenapa tidak ada penutup aurat? Atau penutup auratnya semuanya mutanajis, tidak bisa disucikan? Gimana ini hukumnya? Boleh dia jadi imam, sah tetap dia jadi imam, makmumnya walaupun pakai pakaian. Mana harus merem ini ya, makmumnya harus merem. Walaisa lil ari ghasbus thawb, tidak boleh bagi orang yang telanjang menghosop pakaian. Tak boleh dia mengambil secara paksa dari pemiliknya. Anak ada penutup aurat, diambil anak mau sholat pakai. Hukumnya apa? Haram. Terus siapa kalau sholat dengan itu pakaian? Tetap sah. Seandainya dia tetap pakai pakaian itu, hukumnya sah, sholatnya ma'al hurmah, cuman haram. Seperti tadi itu ya. Wa yusannu, dan disunnahkan wa yusannu lil musalli, dan disunnahkan bagi orang yang salat ayyal basa ahsan thiyabihi wa yartadi wa yata'ammam wa yatagammas wa yatatailas. Disunnahkan bagi orang yang salat untuk memakai paling bagusnya pakaian yang dia miliki, memakai pakaian yang paling bagus, kemudian dilengkapi apa? Wayar tadi, memakai rida, wayata'ammam, dan memakai imamah, wayatagammas, dan memakai gamis, wayatatailas, dan memakai toilasan. Toilasan itu seperti kerudung, dikerudungi gitu, toilasan ya, toilas namanya itu, seperti fotonya Kiai Hamid itu ya. Nah, itu ya toilas, jadi menutup seperti kerudung. Sunnah melengkapi pakaiannya seperti ini. Jadi pakai pakaian berapa tadi itu? Pakai pakaian rida, imamah, gamis, toilasan, 5. Karena dalam Al-Quran apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ada hadis, idza shalla ahadukum falyalbas thawbaihi fa innallaha ahaqqu ayyuzayyana lahu. Jika salat di antara kamu sekalian, maka pakailah 2 pakaiannya, fa innallaha, maka sungguhnya Allah lebih berhak untuk dihiasi untuknya, untuk berhias, ayyuzayyina lahu ya, untuk dia berhias lahu itu Allah Subhanahu wa taala. Lebih berhak kalau kamu di hadapan manusia pakai pakaian yang lengkap, di hadapan Allah pakai kaos tok salati. Nah, ini tidak benar. Seharusnya Allah yang lebih berhak untuk dilengkapi pakaian kita. Walaupun kemarin kan sudah ada, walaupun dia seandainya Allah Subhanahu wa taala ya melihat hambanya akan melihat walaupun pakai pakaian atau tidak pakai pakaian sama. Cuman yura muta'addiban ya khairun min an yura ghair muta'addib. Lebih baik dilihat dalam keadaan pakai adab itu manusia daripada tidak ada adabnya. Kemarin kan ya, seperti kitab Nihaya. Kemudian kalau bisa sunahkan tambahi apa? Pakai sarung. Ya pakai sarung. Pakai apa? Sarung. Pakai apa? Celana. Maksudnya sebelum pakai sarung atau gamis atau yang lainnya tadi itu, sunahkan pakai celana juga, tambahi celana, lebih lengkap lagi. Karena situ ada riwayat An Malik bin Atahiyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal arda tastaghfiru lil musalli bisarawil. Sesungguhnya
Bumi itu memintakan ampun untuk orang yang sholat dengan pakai celana. Maksudnya duduk celonoan tok. Wah, berarti sing celonoan saiki tepak. Enggak, celana ditambahi pakai gamis atau pakai sarung, tambahi lebih lengkap. Kalau pakai celana apalagi ngapret, kemarin sah kan sholatnya ya. Cuman khilaful aula kan. Al aula tarkuh, lebih utama untuk meninggalkan seperti itu. Kalau perempuan ngapret kemarin hukumnya kan makruh. Kalau laki khilaful aula. Maksudnya di sini apa? Pakai celana kemudian tambahi sarung, tambahi gamis, tambahi, itu lebih bagus, lebih lengkap. Malah Allah memintakan apa? Bumi memintakan ampun bagi orang yang salat pakai celana. Terus kalau perempuan ya apa? Disunnahkan kalau perempuan untuk membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Kecuali kalau dikhawatirkan ada ajnabi di situ. Dia masalah pakai cadar. Kemudian sholat di mana ini? Di luar, ya pakai cadar. Ditutupi wajahnya. Kenapa? Takut ada ajnabi. Malah wajib kan di sini. La yahtarizu an nadhari laha fala yajuzu laha raf'un niqab. Tidak boleh mengangkat daripada niqabnya dia, tetap pakai cadarnya menutup, cuman tetap dahinya dibuka. Karena itu untuk tempat sujudnya. Jadi kalau ada perempuan pakai cadar, kemudian dia masalah sholat di mana? Di luar, ya. Dia sholat di luar, kemudian ada ajnabi di situ, takut kelihatan. Ya apa? Tetap pakai cadar. Dia tetap pakai cadar, cuman dahinya dibuka, dahinya dibuka. Walau kana indahu thawbani faqat, walau kana indahu thawbani, seandainya dia mempunyai dua pakaian saja, dia mempunyai dua pakaian saja. Terus apa ini dipakai di mana ini dua pakaian? Dua pakaian itu bukan harus baju dengan, alhasil dua kain pakaian yang bisa dipakai. Walau kana indahu thawbani faqat, dua pakaian saja, labisa ahadahuma, maka dia memakai salah satu keduanya, salah satu keduanya dipakai untuk menutup auratnya. Wartada bil akhar, kemudian yang lainnya dipakai ridha, yang lainnya dipakai ridha. In kana sama sutra, jika ada di sana apa? Penutup aurat, jika ada penutup auratnya. In kana sama sutra, jika ada sutra. Sutra itu nanti ada pembahasan. Disunnahkan bagi orang ketika sholat untuk memakai syakhis. Syakhis itu di depannya ada sesuatu daripada tembok atau tiang ataupun aso maghruzah, tongkat yang ditancapkan, atau barang berupa barang atas atau yang lainnya, atau kalau enggak apa? Musola. Musola itu apa? Seperti kasajadah, seperti sajadah. Nanti ada pembahasan situ. Nah, kalau seandainya dia sudah pakai seperti itu, kemudian ada orang lewat, disunnahkan untuk menahannya. Jadi orang mau lewat ketika dia pakai syakhis tadi itu, sunnah bagi dia untuk menahannya. Cuman kalau ada tartib, kalau sesuai tartib-tartibnya itu tembok yang pertama atau tiang, yang kedua aso ya, tongkat yang ditancapkan. Kemudian yang ketiga itu sajadah, basatul musalla. Yang keempat khotta-khottan. Kalau memang tidak ada apapun, kemudian dia mau sholat, ini tempat lapang, disunahkan menggaris, membuat jarak antara dia dengan itu penutup. Ya, khotta-khottan. Dia melebar atau memanjang, ngasih batas. Iki lo tak ke tempat sholat. Nah, kalau sesuai tartib, dia berhak untuk mencegah orang untuk lewat. Nggak usah, ya dia berhak. Kalau tetap mau lewat, boleh dengan lebih keras. Walaupun harus sampai membunuhnya ternyata. Ketika dia menahan gini, kena dadanya, akhirnya meninggal dia.
Apakah dia wajib dikisos? Enggak. Hadar. Salah dhewe wis dicegah, dikasih peringatan, tetap. Ini seperti gadaf Israel, nanti ada pembahasan soil. Ketika ada orang menyerang, kita berhak boleh untuk melawan. Nah, ini sama hukumnya. Nah, kalau ada tartib, kalau tidak ada tartib, tidak berhak dia menahan. Tidak berhak untuk menahan. Cuman disunnahkan untuk orang yang lewat, untuk tidak melewati walaupun tidak ada syakhsnya. Nanti itu ada pembahasannya. Nah, di sini kalau misalnya dia punya dua pakaian. Satu dipakai untuk pakaiannya menutup aurat, yang kedua dipakai untuk rida. Dipakai untuk rida. Nah, dipakai untuk rida itu katanya kalau memang tidak ada tidak ada syakhs. Kalau ada syakhsnya. Kalau di situ ada syakhsnya. Misalnya sajadah atau dia sholat di depan tembok atau di depan tiang. Ya Pak, ya sudah, satunya tadi pakaian untuk rida. Satunya untuk rida. Kalau tidak ada sutra, ya usah. Kalau tidak ada sutra berarti dia ridanya tadi itu tidak usah pakai rida, cuman ditaruh untuk dia sholat di atasnya. Wa illa ja'alahu musalla. Kalau memang tidak ada sutra, kalau memang tidak ada sutra, ja'alahu, maka menjadikannya itu pakaian yang satu untuk musalla, untuk tempat dia sholat. Nanti ada pembahasannya itu sutra. Kama aftabihi syekhuna, sebagaimana berfatwa dengannya syekhuna, guru kita Ibn Hajar. Far'un yajibu hadza satru kharijas salati aidan. Wajib menutup aurat ini kharijas salati, di luar salat, aidan juga. Jadi di luar salat tetap juga wajib menutup aurat. Cuman ini menutup auratnya apa sama dengan menutup aurat ketika salat? Kalau untuk laki sama. Untuk perempuan yang beda. Kalau untuk perempuan, kalau di dalam salat selain selain wajah dan kedua telapak tangan. Kalau di dalam salat, kalau di luar salat, kalau di luar salat wajib menutup semua auratnya. Itu pendapat Imam Nawawi. Wajib menutup semua auratnya walaupun tidak takut ada fitnah. Walaupun tidak takut ada fitnah atau syahwat, tetap wajib menutup semua auratnya. Ada pendapat lain mengatakan boleh membuka wajah dan kedua telapaknya, cuman dengan syarat tidak ada fitnah dan syahwat. Nah, itu di luar salat. Makanya dikatakan wajib juga menutup aurat di luar salat. Walau bitsaubin najisin, walaupun dengan pakaian yang najis. Walaupun tidak ada pakaian kecuali ini mutanajis ini, tetap dia wajib menutup dengan itu pakaian yang najis. Kalau salat kan tidak boleh salat telanjang. Aw haririn lam yajid ghairahu, atau walaupun dia memakai sutra, cuman lam yajid ghairahu, dia tidak mendapatkan menutup aurat yang lainnya. Tidak ada menutup aurat yang lainnya. Ya apa ini hukumnya? Adanya harir, pakai tidak apa-apa. Kalau ada mutanajis, ada harir, didahulukan mutanajis daripada harir. Ada pakaian mutanajis, kemudian ada sutra, pakai yang mutanajis. Sutranya tidak dipakai. Hatta fil khalwah, walaupun dalam keadaan sendiri, wajib tetap menutup aurat. Wajib tetap menutup auratnya. Cuman beda. Yang wajib ditutup ketika khalwah dengan ketika di luar, di hadapan orang, dengan di sholat beda. Hatta fil khalwah tetap wajib menutup aurat. Lakin akan tetapi al wajib fiha, yang wajib fiha fil khalwah satru sau'atai rajul, yaitu menutup dua kemaluan lelaki. Yang wajib kalau sendirian, yang wajib tutup dua kemaluannya. Wa ma baina surrah wa rukbati ghairihi, dan selain puser, antara puser dan lutut, selain rajul, selain laki. Selain laki itu siapa? Budak perempuan atau orang perempuan yang merdeka. Berarti wajib menutup ma baina surrah wa rukbah kalau dalam keadaan sendiri. Ini pendapat ghairihi, yang dikatakan ghairihi ini berarti amah dan hurrah. Ini pendapat Imam Romli. Kalau pendapat Ibn Hajar, ghairihi yang dimaksud yaitu hurrata. Kalau amah tetap sama dengan lelaki.
Jadi kalau ada budak perempuan dalam keadaan sendiri wajib menutup sawateh. Cuman kalau lihat ibarat ini ghairihi berarti kan ghairu rajul. Ghairu rajul itu ada ama, ada hurrah kan itu. Ini pendapat Imam Romli. Kalau pendapat Ibn Hajar enggak, ghairihi yang dimaksud hurrah tok, hurrah saja. Adapun ama seperti lelaki wajib menutup sawateh ketika dalam keadaan sendirian. Jadi wajib, tidak boleh telanjang sendiri, walaupun sendirian tidak boleh telanjang. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Wajib menutup paling tidak apa? Sawateh. Wa yajuzu kashfuha, dan boleh membukanya. Boleh itu membuka ketika dalam fil khalwah, membuka tadi satirul sawateh tadi itu untuk laki, atau baina surah rukbah untuk apa ini? Perempuan. Fil khalwah di dalam keadaan sendiri. Walau minal masjid, min situ makna fi. Walau minal masjid ay walau fil masjid, walaupun di dalam masjid. Jadi min bermakna fi. Walaupun dia di dalam masjid, tetap dia boleh membuka auratnya untuk apa? Li'adna gharadin, untuk paling sedikitnya tujuan. Maksudnya apa? Adna gharad agol li sabab, paling sedikitnya sebab. Walaupun ada sebab sedikit, boleh bagi dia untuk membuka auratnya. Seperti apa sebab-sebab itu? Kata Bridin, seperti dia tabrid. Tabrid di sini yang maksud apa? Ghuslu tabrid. Iya. Mandi untuk mandi dingin, bukan mandi sunnah, bukan mandi wajib, mandi sehari-hari. Lo boleh nggak dibuka pakaian? Tidak apa-apa mandi. Padahal tetap lo sunnah, walaupun dalam keadaan mandi pakai satirul aurat tetap sunnah sebetulnya. Cuman boleh nggak dibuka? Oh, enggak biasa saya. Saat ini kalau mandi ya telanjang. Ya enggak apa-apa dibuka. Karena itu adna gharad, termasuk adna gharad. Walaupun sunnahnya kalau mandi itu dalam keadaan menutup aurat, sunnahnya. Pakai sarung tetap ya. Mau gosok dimasukkan tangannya. Itu tetap menutup aurat. Li'adna gharadin, kata Bridin seperti tabrid. Wasyanati najis saubin minad danas, dan menjaga pakaian daripada kotoran. Takut dia itu kena kotoran, jadi diangkat pakaiannya. Ini fil khalwah ya, sendirian dia tetap ya, dia dibuka pakaiannya sampai kelihatan sebagian auratnya. Gimana ini? Ya tidak apa-apa. Cuman itu sianah saubin minad danas kalau memang saub tajamul. Kalau memang kata Ibn Hajar apa? Pakaian yang bagus untuk berhias. Kalau pakaian biasa, biasa kayak bal-balan kok ya. Wis biasa kena kotoran, wis biarno, wis biarkan, takut kotor katanya. Aqulu walahu wajhun dhahir. Kemudian apa? Wal gubar, indakan silbet, takut masalah apa? Kena debu. Ketika perempuan nyapu-nyapu diangkat kadang-kadang cincing sampai kelihatan lebih daripada mabaina surah rukbah. Ya apa ini hukumnya? Tidak apa-apa, kan itu adna gharad. Wa ka ghuslin, seperti mencuci. Atau ghuslin juga bisa mandi ya. Kalau ghuslin seperti mencuci, biasanya mencuci kan diangkat gitu. Kayak toh auratnya masalah yang dikatakan wajib menutup aurat fil khalwah. Ya apa ini hukumnya? Itu termasuk adna gharad. Walhasil boleh membuka walaupun dalam keadaan sendiri auratnya kalau memang ada sebab, walaupun itu sebabnya sedikit. Ada pendapat di sini lah. Terus kalau maaf ya, kalau hubungan untuk jima, untuk berhubungan, apa boleh buka? Yang mu'tamad boleh, karena itu termasuk adna gharad. Itu termasuk agol li sabab, paling sedikitnya sebab. Kalau memang untuk jima. Ada pendapat ya, pendapatnya Ainshin, pendapatnya Ali Shibramilsi mengatakan tidak boleh membuka. Loh, terus ya kan disunahkan masturen. Ketika berhubungan itu tetap disunahkan menutup auratnya. Sunnahnya itu menutup aurat. Karena itu tetap bukan gharad itu namanya. Wong disunahkan menutup kok. Cuman yang mu'tamad apa? Boleh. Yang mu'tamad boleh. Ada faedah di situ. Yajuzu lahu an yandura ila auratihi fi ghairi shalah. Boleh bagi dia untuk melihat
auratnya sendiri fi ghairi shalah, di selain salat. Boleh. Walakin yukrahu dzalika min ghairi hajah. Akan tetapi dimakruhkan untuk melihat auratnya sendiri di luar salat min ghairi hajah, dari selain ada keperluan. Jadi melihat auratnya sendiri itu boleh. Melihat kemaluannya sendiri boleh. Cuman hukumnya makruh kalau tidak ada hajat. Hukumnya makruh kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat tidak makruh, boleh. Ya? Katanya Sayyidina Ali tidak pernah melihat auratnya sendiri. Seumur-umur dia tidak pernah melihat auratnya sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau di dalam sholat melihat auratnya gimana hukumnya? Fala yajuz, tidak boleh, dan itu membatalkan sholat. Tengah-tengah sholat dibuka, masalah pakaiannya lebar, ya dibuka didelok dewe auratnya, ya batal sholatnya, karena terlihat dari atas. Kan kemarin disyaratkan menutup aurat itu dari atas dan dari samping. Kalau dari bawah terlihat tidak apa-apa, kan gitu. Itu untuk lelaki, ya. Nah, itu kalau terlihat dari atas, ya berarti dia sendiri yang, walaupun dia sendiri yang melihat, ya batal sholatnya dan tidak boleh, karena itu membatalkan sholat. Amma fi sholati fala yajuz, falau ra'a aurata nafsi fi sholatihi min kummihi, dari kumnya, ya, au min tauqi gomisihi, atau dari tauq gomisihi ini. Nah, batalat sholatu, maka batal sholatnya. Wallahu a'lam.